Jika musuhmu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau dia dahaga, berilah dia minum air. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini kita buat kue cubit dengan cetakan takoyaki. Langsung saja kita mulai. Bahan-bahannya seperti ini, bisa dicatat ya. Oke, di wadah ini udah ada 120 gram tepung terigu pro tinggi dan 10 gram tepung tapioka. Aku tambahkan 4,5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Karena ini pakai ragi, garam dan raginya itu sedikit dikasih jarak supaya tidak mengganggu proses raginya. Untuk raginya setengah sendok teh juga. Oke, ini dia bahan keringnya. Kemudian diaduk. Jadi ini nggak usah pakai mixer, kita pakai balon whisk saja. Aduk sampai ini bahan-bahan keringnya itu tercampur semuanya. Baru nanti dimasukin santannya. Nah, untuk santannya aku pakai santan dengan kekentalan yang sedang aja. Santannya 150 ml, tapi sebelumnya aku masukin 1 butir telur utuh. Jadi ini kue cubitnya itu sampai besoknya tetap empuk tanpa dikukus atau tanpa dipanggang kembali. Jadi ini untuk santannya dimasukin aja sedikit demi sedikit supaya ya seperti biasa ya. Kalau misalnya cairan dimasukin ke dalam tepung supaya tepungnya nggak terlalu banyak yang menggerindil, itu masukkan cairannya itu bertahap aja. Jadi kalau menurut aku sih ya lebih enak cairan yang dimasukin ke dalam bahan kering daripada bahan kering yang dimasukkan ke dalam cairan. Jadi ini masukin santannya itu secara bertahap sambil diaduk. Kalau mulai udah terasa berat, itu masih bisa dituangkan sisa cairannya lagi. Jadi ini udah mulai kelihatan kelihatan santannya tadi udah tercampur. Baru masukin santan nih berikutnya seperti itu. Jadi lebih gampang, apalagi kalau buatnya banyak lebih berasa ya. Kalau buatnya dikit gini nggak berasa banget. Oke, ini diaduk sampai semua bahannya tercampur dengan rata. Habiskan aja ya takaran santannya. Jadi kan kadang ada resep yang mau dilihat lagi teksturnya, ada yang tidak perlu semua cairan yang di resep disebutkan gitu ya. Tapi kalau untuk kue cubit ini masukin aja takarannya sesuai dengan resep. Oke, ini diaduk sampai rata. Adonannya tidak terlalu kental, memang adonannya lebih cair seperti itu. Karena ini pakai ragi, ini bakal kita diamin dulu. Ini ada 30 gram margarin yang udah aku cairkan dan aku akan tambahkan dengan kira-kira setengah sendok makan minyak makan. Jadi minyak makan walaupun sekarang mahal, ya kita pakai dikit aja nggak masalah ya. Jadi nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau mau di skip pun minyak makan ini boleh. Hanya saja fungsi dari minyak makan di sini adalah memperlama kelembapan dari kue cubitnya. Kalau kita pakai sepenuhnya semuanya margarin atau butter, dia akan lebih cepat kering.
Ini adonannya tadi udah aku diamkan 30 menit ya. Sekarang kita akan campurkan dengan margarin cairnya. Sebelum campurkan margarinnya, ini diaduk-aduk dulu supaya buihnya itu turun dulu ya. Karena ini pakai ragi, kalau didiamkan dia pasti akan mengembang. Baru dimasukin margarin cairnya yang udah dicampur dengan minyaknya. Jadi ini margarinnya aku bertahap aja. Diaduk sampai rata. Sekarang cetakannya udah bisa dipanasin. Ini aku masukin sisa margarinnya lagi. Jadi aku masukin bertahap aja margarinnya sampai takarannya itu semua terpakai. Nah, buat kalian atau buat teman-teman semua yang punya cetakan takoyaki, sayang nganggur ya. Jadi bukan hanya untuk buat takoyaki aja, kita bisa buat kue cubit dengan menggunakan cetakan takoyaki juga. Untuk mempermudah saat menuangkan ke cetakan takoyakinya, aku tuang ke gelas ukur. Atau kalian bisa pakai juga gelas ukur yang agak memanjang. Yang penting ada corongnya ya, jadi saat kita tuang nanti gampang. Cetakannya aku poles sedikit dengan margarin tipis atau dengan minyak juga bisa. Kelihatan ya cetakan ini udah panas, jadi aku matikan apinya dulu. Karena tadi kelamaan ya manasinya. Kalau misalnya udah cukup panas, apinya nggak usah dimatiin. Oke, ini aku hidupin kembali dengan api yang sedang cenderung kecil. Kedengaran suaranya. Jadi cetakannya itu harus cukup panas untuk menaikkan pori-pori dari kue cubitnya ya. Jadi ini jangan diisi terlalu penuh juga karena bakal mengembang karena kita pakai ragi di adonannya. Kira-kira 3/4 dari cetakannya aja. Oke, jadi kalau misalnya nggak punya cetakan takoyaki gimana? Nggak masalah. Kalau nggak ada, bisa pakai cetakan untuk kue lumpur ya. Tapi kalau ada, kan kadang nganggur ya. Aduh sayang, aku beli cetakan takoyaki tapi pakainya cuma bisa buat takoyaki doang. Jadi ini kita fungsikan, kita buat kue cubit dengan modelnya yang setengah lingkaran. Ini jangan ditutup dulu, tapi dibiarin sampai dia mulai kelihatan buih-buihnya, nanti baru kita tutup. Kira-kira sampai seperti ini. Kalau udah cukup panas, dia akan langsung berbuih sampai ke atas. Tapi kalau misalnya ada bagian yang kurang, ini bisa di setel dulu. Karena kadang api yang kita pakai itu kan nggak merata ya. Ada di satu sisi lebih gede apinya atau lebih panas. Jadi ada satu sisi yang kurang. Jadi diputer aja, dilihat aja yang mana kurang berbuih, udah diputer aja. Kalau udah berbuih, tinggal kita kasih topping. Jadi untuk toppingnya bebas, mau dikasih meses, kismis, bubuk green tea, coklat green tea, atau apa saja bisa. Sesuai dengan selera saja ya. Jadi seperti itu. Jadi sama seperti membuat cookies, membuat martabak, itu sama aja. Kita akan menutup untuk mengeringkan bagian atasnya setelah kita berikan toppingnya. Tutupnya nggak perlu lama ya, sebentar aja. Kalau udah mulai mengering udah bisa diangkat. Aku nggak punya sutil ya, sutilku waktu pindahan tak kemana. Jadi aku pakai aja apa yang ada. Jadi bisa gunakan sendok, garpu, bagian belakangnya itu. Tuh, tinggal diangkat aja. Dan ini tidak lengket, jadi gampang banget dikeluarin dari cetakannya. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian. Thank you yang udah support aku selama ini. Support aku terus supaya aku tambah semangat lagi
berbagi resep dan pengalamanku. Ayo kita lihat hasilnya. Tara, seperti ini. Kamu harus coba ya. Jadi ini enak banget. Empuk dan ini juga bisa buat takjil nanti saat buka puasa. Ya mau jualan, monggo silakan. Ini enak banget. Ini pasti banyak yang suka, apalagi anak-anak ya. Untuk rasa manisnya menurut aku udah pas, nggak usah ditambahin lagi, nggak usah dikurangi. Oke? Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. Tunggu aku di video aku yang berikutnya lagi ya. Happy cooking, happy baking, stay healthy dan stay safe. Bye-bye.